Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channelnya Muncul Cinema. Ya, untuk malam ini nih mau kumpulan dibahas pembentukan pengurus Gondang Sari. Kita saksikan keseruannya. Yuk kita merapat ke panggung Gondang Sari. Let's go. Ke kita semua ya. Mungkin selanjutnya untuk cek untuk sambutan saya Pak Tito dulu. Langsung aja. Oke. Sebagai tuan rumah. Oke, sebagai tuan rumah perwakilan mungkin dari Pak Tito dulu ya. Anak gelidik. Pak Tito dan teman saya persilakan. akan saling mendukung dalam kegiatan ini. Kita langsung saja, sebetulnya pada kegiatan ini saya sendiri itu awal-awalnya munggah kepengen dalam Gondang Sari, kemudian inisiatif ya buat refreshing lah. Allah dan alhamdulillah berkesempatan malam hari ini yang cerah bisa bersilaturahmi di sini di Gondang Sari dalam keadaan sehat walafiat, tentunya dalam rangka suatu peniatan yang kebaikan dalam rangka ya intinya nanti dalam rangka pembangunan kesejahteraan masyarakat desa Projati khususnya. Saya tidak nyamper atau mungkin dari sini juga tidak ada undangan ini, jadi mohon maaf atas tidak bisa hadirkan ke sini. Bapak Ibu dan saudara yang saya hormati, dari awalnya orang ngerti sih, orang dirasanya membuku berdiri sehingga aku tidak jelas, sehingga nanti bisa disampaikan sama Pak Istio. Apa boleh, kalau boleh syukur, nggak apa-apa, tidak masalah, sama-sama ada budaya. Bulu beserta anggotanya yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati pula, serta rekan-rekan kami penggiat Gondang Sari Indah yang pada malam hari ini berkenan mengadakan semacam gendu-gendu rasa, dan kebetulan kami tadi juga sama seperti Pak Carik ditelepon sama Bu Kadus supaya bisa hadir ke Gondang Sari sekedar untuk memberikan sumbangsih apa yang akan direncanakan di Gondang Sari ini. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul di Gondang Sari dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan pada pertemuan pada malam hari ini akan membawakan hasil atau keputusan atau manfaat buat kita semua yang sedang merintis atau mempunyai keinginan untuk membentuk suatu kegiatan yang ada di Gondang Sari. Bu Kadus belum datang ya Pak? Sementara belum datang ya? Oh iya. Iya ya, karena dia yang undang kok dia nggak bertanggung jawab. Artinya kan begitu. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Kesan itu diperbolehkan untuk dilakukan kegiatan dalam bentuk apapun sepanjang tidak merubah fungsi hutan. Jadi yang pertama kami titipkan di sini dan orang Lewok Bulu juga, untuk petak 11A seluas 10 hektar ini
untuk tahun 2021 ini menjadi tanaman RHL dengan jenis trembesi, pete, dan salam. Jadi yang pertama saya titipkan kepada panjenengan, apapun kegiatannya panjenengan jangan merubah fungsi hutan. Dalam hal ini jarak tanam yang telah ada itu juga harus dipertahankan. Di sini jarak tanam 5x5. Jadi sekalipun ini sudah dibentuk gubuk, setidaknya di sampingnya nanti itu ada tanaman, dan termasuk itu dengan jarak yang masih ada ini bertahan kurang lebih kalau bisa selamanya, kalau tidak minimal kami dari perhutani itu ada jangka waktu yang untuk penilaian. Artinya kita itu titip sampai dengan minimal itu sampai dengan penilaian, tapi bukan berarti setelah jadi nanti itu terus dirusak, itu enggak. Syukur bagai nanti jarak 5x5 bisa dipertahankan sampai dengan istilahnya mereka itu tumbuh. Itu untuk yang pertama. Jadi saya titip nanti sesulit apapun keadaan di sini, untuk kepentingan apapun di sini nanti saya mohon untuk jarak tanam yang 5x5 mohon untuk dipertahankan. Artinya nanti setelah sekarang tidak ada karena kemarin ditanam mati dan sebagainya, nanti Pak Tiwan itu Pak Mandornya akan tetap menanam lagi karena ini sudah masuk dalam daftar RHL, tanaman RHL tahun 2021 yang jarak tanamnya 5x5 dengan jenis trembesi, pete, dan salam. Jadi mohon kepada teman-teman di Lewong Bulu dan di Gondang Sari, itu yang pertama dulu itu nanti harus dipertahankan. Jadi harus ada. Jadi nanti kita tidak terlalu salah teman-teman. Artinya kita boleh melakukan kegiatan di hutan lindung dengan NKK-nya yang telah ada, naskah kesepakatan kerjasama antara perhutani dengan LMDH. Itu sudah diperbolehkan hutan lindung untuk dijadikan istilahnya sesuatu lah, misalnya ada kegiatan yang seperti ini tapi dengan syarat tidak merubah fungsi hutan. Dalam hal ini kita hutan lindung jarak tanam 5x5 harus dipertahankan dulu. Yang pertama itu saya titip kepada teman-teman Gondang Sari. Untuk selanjutnya masalah panjenengan yang pada kepengin di sini di Gondang Sari, kemarin pada waktu dikumpulkan di tempatnya Pak Siapa sini Kaswan Sakam apa ya itu kemarin sebenarnya sudah ada sedikit disinggung masalah mau berdiri sendiri. Kami belum puas, tapi ketidakpuasan itu tidak diselesaikan, jadi akhirnya muncul di permukaan atau di luar setelah pertemuan itu membuat semacam sesuatu yang tidak jelas. Jadi mungkin akhirnya teman-teman di sini kan masih banyak pertanyaan, termasuk saya sendiri dan lembaga dan pemerintah desa juga mungkin masih bertanya itu sebenarnya ke depan maunya bagaimana gitu. Jadi kalau memang mau berdiri sendiri ya monggo saja. Dalam hal ini perhutani menerima dengan istilahnya dengan diperbolehkan saja untuk berdiri sendiri. Cuma di sana kan kemarin saya tawarkan, artinya kita di sana itu ada keuntungan dan ada kerugian apabila kita berdiri sendiri. Karena jasa lingkungan yang sudah dibentuk kemarin kan di Lewong Bulu sudah ada kepengurusan. Kalau harapan kami dan pemerintah desa kemarin, kalau misalnya sini bergabung secara administrasi tapi pengelolaan itu sendiri-sendiri, itu sangat diperbolehkan banget, dan itu harapan kami sebenarnya. Harapan kami jasa lingkungannya satu tapi pengelolaan jenengan itu di sini berdiri sendiri, seluruhnya itu diatur oleh diri sendiri. Hanya administrasi yang ke sana ke depannya ke SK kepala desanya itu dijadikan satu. Itu sebenarnya diperbolehkan. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini akan menjadi KUPS lagi, menambahi KUPS jasa lingkungan lagi dengan konsekuensinya nanti
panjenengan untuk bagi hasil apabila dikerjasamakan sama-sama memberikan bagi hasil ya sesuai dengan aturan yang disepakati. Misalnya aturan yang disepakati di sini 60-40, berarti Gondang Sari ngasih 40, Lewok juga 40. Tapi kalau satu atap berarti 40 itu dibagi 2 dengan pendapatan. Misalnya Lewok dapat 200, sini 200, berarti sama-sama urun 20%. Tapi kalau misalnya jenengan dapat 200, sini 200, sama-sama memberikan 40%, yang untung perhutani. Jadi dalam hal ini perhutani jelas untung karena dapat 80%, jenengan cuma dapat 60%. Nah ini hanya untuk sekedar pengertian buat panjenengan semua. Tapi saya kembalikan lagi kepada panjenengan karena semua nanti keputusan ada di panjenengan. Terus proses pembentukan KUPS ya Bapak-bapak, kayaknya kemarin sudah saya pernah jelaskan di Balai Desa. Jadi KUPS itu punyanya LMDH dan punyanya desa, bukan punyanya perhutani ya. Jadi panjenengan harus paham, kelompok usaha perhutanan sosial yang ada di wilayah hutan itu punyanya desa dan punyanya LMDH. Kenapa punyanya LMDH? Karena SK-nya juga SK Kepala Desa. SK Kepala Desa berbadan hukumnya nanti ikut badan hukum LMDH. Anggaran dasar rumah tangganya nanti anggaran dasarnya ikut LMDH, anggaran rumah tangganya dibuat sesuai dengan keputusan pengurus dan anggotanya. Paham apa enggak kira-kira panjenengan ya? Ini terutama ini untuk panjenengan yang di sini harus dipahami dulu itu. Jadi untuk pembentukan jenengan itu, kalau misalnya nanti Gondang Sari akan membentuk KUPS, yang diundang itu LMDH dan pemerintah desa. Ya, misalnya jenengan Ki Kayung Dewa kepengen ini paham atau salah persepsi bahwa ini hutan punyanya perhutani, terus yang penting nanti saling berpendapat mboten napa, tapi setelah acara ya akur malih harus negosiasi ki barang ribut-ribut dua gagasan masing-masing di monggo harus nego. Mereka Monggo. Di absen dulu. Jadi nanti Hasil akhirnya niku dijadikan satu saja nggih. kepengurusannya sudah belum? Kalau belum malam hari ini Kalian nggih. ya menurut kumpulan maning. Yang jadikan ketua siapa? Kembalikan. Semua berhak mencalonkan diri dan dicalonkan dari yang 27 orang. ya. Tapi kan masuk juga belum. Bagaimana sono lah kita mau nggak? Lanjut. Saya tanya ke Pak Katin. Oke, berarti keputusan untuk payung hukumnya jadi satu ya. Nanti pokjanya tetap berbeda teman-teman. Yang pengelolanya tetap beda, cuman itu jaslingnya di atas, nanti dibagi dua pokjanya, yaitu ada Lewok dan Gondang Sari. Bisa dimengerti ya. Nanti keuntungannya tadi diterapkan ke Pak Tio bahwa ketika ada pembagian hasil 40% kita bisa berbagi dua ya. Tetap mesra ya Pak Khalid ya? Tetap mesra ya? Ya, oke. Tetap mesra, nanti 55 bersama Lewok dulu. Begitu ya? Kita lanjutkan nih acara ya. Lanjut. Berarti kita pembentukan kepengurusan. Nah, Calonnya siapa? ya. Mau pakai calon dulu bisa, tidak pun bisa. Pokoknya suara sing paling akeh 5 apa 6 apa 7 ya. Maksudnya Apa? suaranya boleh telu, boleh papat ya gue sing terbanyak, butik gue sing dadi. Oke, malih. Baik maning bukunya Bu. Monggo Pak Bu. Maning. Pokoknya yang terbanyak. Orangnya masih aja gampang 27 berarti nggih. Sesuai dengan yang tadi. Hitung sidat. Atok nak 17. Nggih. ya, untuk acara hari ini sudah berjalan selesai dengan hikmat, dengan keputusan juga udah ada, udah clear lah keputusannya.
Terus intinya untuk kedepannya lebih semangat lagi, lebih solid lagi, lebih kompak lagi. Pokoknya yang lain ditunggu partisipasinya untuk memperindah Gondang Sari ya. Oke, ini kita shoot sesepuh-sesepuh yang lagi metang-metang ria. Terus sering beruk karena kumpul-kumpul kayak gini. Dan promo informasi bocah mungkin lagi dipantau memang. Iya, sementara memang bocah enek dong. Sing lagi makal-makal. Kemudian kan duren, terus begal, bubar, jembatan bubar mungkin. Warai.